Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 33. Melihat foto ini, para siswa di sekitarnya merasa sangat menjijikkan sehingga mereka hampir saja sarapan. Ya dewa, kamar ini sangat aneh. Mereka benar-benar tidak memperhatikan kebersihan pribadi mereka. Bagaimana kita bisa akrab dengan mereka? Iya nih, sangat menjijikkan. Apakah itu masih menjadi tempat tinggal orang? Mendengar diskusi dari orang-orang di sekitar, 4 orang dari kamar 501 memang membuat wajah mereka gelap. Mereka ingat dengan sangat jelas bahwa mereka telah membersihkan kamar di pagi hari sebelum mereka pergi dan bahwa semua lantai dan tempat tidur rapi dan rapi. Yang penting adalah tidak ada seorang pun di kamar mereka yang memakan biji bunga matahari, tidak ada yang membuang sampah kertas, dan terlebih lagi, tidak ada yang merokok. Jadi dari mana sampah ini berasal? Tapi untuk gambar yang menunjukkan kamar mereka akan berspekulasi jika serikat pelajar melakukan kesalahan. Apa yang terjadi di sini? Tanya Zuben Zeng yang tertua dengan suara rendah dengan wajah muram. Sun Hao dan Zhou Xiaotian juga tetap diam dengan wajah mereka yang gelap. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang sangat jelas. Itulah mereka yang benar-benar kehilangan muka hari ini. Di antara semua kamar, hanya kamar mereka yang dikritik secara terbuka. Seluruh kamar mereka benar-benar terkenal dan terkenal. Mereka dapat meramalkan bahwa siapapun yang menyebut kamar 501 dari School of Chinese Medicine basis sesudahnya akan mengenakan ekspresi jijik dan jijik. Mereka akan menerimanya jika kamar mereka benar-benar kotor dan berantakan. Tapi sekarang, itu bukan kesalahan mereka sama sekali. Mereka jelas membersihkan kamar. Mengapa situasi ini terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak mengerti. Fang Qiu menatap dingin pada pemberitahuan itu, melangkah maju, dan merobeknya di bawah tatapan kaget semua orang. Apa yang kamu lakukan? Tanya 3 teman sekamarnya dengan suara rendah saat mereka bergegas maju. Ayo kembali ke asrama, kata Fang Qiu sambil menenggelamkan suaranya. Fang Qiu memimpin untuk berjalan menuju kamar dengan 3 teman sekamarnya. Semua orang di sekitar menatap punggung Fang Qiu dengan takjub. Tanpa diduga, seseorang berani merobek pemberitahuan sekolah. Beraninya dia. Jika sekolah mengetahuinya, dia bisa diberi peringatan, bahkan peringatan serius. Karena itu jelas konfrontasi terang-terangan dengan sekolah yang tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Yang termuda, buru-buru tempel kembali sekarang. Jika sekolah tahu tentang hal itu, kita akan selesai. Qin Kangning datang ke Fang Qiu buru-buru dan berkata, hal ini ditujukan padaku. Biarkan saja, kata Fang Qiu dingin. Dia tahu dengan jelas bahwa masalah ini bertentangan dengannya. Tidak ada orang lain yang dikritik tetapi hanya kamarnya. Terlebih lagi, mereka menamainya secara langsung, bahkan menyebutkan kelas mana dan sekolah mana. Aneh kalau itu tidak melawanku. Dan Li Qingxi adalah presiden serikat pelajar. Jelas dia menentang saya. Ditujukan untukmu. Tanya 3 teman sekamarnya dengan terkejut. Ya. Fang Qiu mengangguk dan berkata sambil berjalan, tidakkah menurutmu itu sangat aneh? Kami tahu persis seperti apa ruangan kami. Jelas tidak seperti itu di foto. Dan mereka secara langsung membuat informasi sekolah, informasi kelas, dan namaku menjadi publik, yang jelas ditujukan padaku. Siapapun yang melihat pemberitahuan ini mungkin tidak memiliki kesan mendalam tentang kamar 501, tetapi mereka benar-benar akan memiliki kesan mendalam tentang saya. Dan itu adalah saya orang yang sangat kotor dan tidak higienis. 3 teman sekamarnya menemukan kebenaran ketika mereka mendengarnya. Jika mereka tidak tahu tentang Fang Qiu, mereka mungkin menganggapnya kotor hanya berdasarkan pemberitahuan itu. Yang termuda, apakah Anda menyinggung siapapun? Zhou Xiaotian tertua keempat tidak bisa tidak bertanya. Tidak peduli siapa yang telah aku sakiti, seseorang telah membuatku tersinggung. Ini belum berakhir. Kata Fang Qiu dengan dingin, kembali ke asrama dulu. Mendengar suara tak kenal takut dari Fang Qiu dan memikirkan tindakan merobek tanpa rasa takut sebelumnya, Qin Kangning merasa bahwa dia mengenali yang termuda lagi. Ternyata dia bukan orang yang tidak berbahaya dengan wajah penuh senyum setiap hari. Dia juga orang yang sangat kuat dan agresif. Iya nih. Itu belum berakhir. Zuben Zeng yang tertua berkata, berani-beraninya mereka membingkai kamar 501 kami dan yang termuda. Hal ini belum selesai. Jangan pikir itu mudah untuk menggertak kita. Iya nih. Ini belum selesai. Beraninya mereka memfitnah gambar sempurna kamar 501 dan yang termuda. Jika berita ini disebar, cangkul dapatkah kamar kami bersosialisasi dengan gadis-gadis? Kata Sun Hao dengan adil dan berat. Zuben Zeng dan Zhou Xiaotian menutup barisan dan mengangguk. Fang Qiu melirik mereka tanpa berkata-kata.
Masih memikirkan persekutuan saat ini. Ketika mereka kembali ke kamar dan membuka pintu, mereka menemukan ruangan itu berantakan, persis seperti itu di foto. Tempat tidur Fang Qiu juga dalam kekacauan. Melihat ruangan yang dijaga kebersihannya hancur seperti ini, 4 dari mereka tampak muram. Ayo kita bersihkan, kata Fang Qiu dengan suara rendah. 3 teman sekamarnya menganggukkan kepala, mulai membersihkan ruangan tanpa bersuara. Pada saat yang sama, di kantor Serikat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Tiongkok. Seorang siswa berbisik kepada Li Qingxi di belakang meja. Apa? Fang Qiu merobek pemberitahuan itu. Li Qingxi tiba-tiba duduk tegak dan bertanya dengan heran. Iya nih. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata siswa itu dengan penuh kepastian. Baik. Orang itu cukup berani. Li Qingxi tidak pernah berpikir bahwa Fang Qiu begitu berani sehingga dia berani merobek pemberitahuan yang diposting oleh sekolah mereka. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang Fang Qiu. Bodoh sekali. Atau bodoh. Terlepas dari itu memberinya kesempatan yang tepat untuk membuat keributan agar semua orang mengetahuinya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Kemudian, biarkan tim disiplin menghentikannya di pintu asrama mereka. Bagaimana dia berani merobek pemberitahuan sekolah? Apakah dia peduli dengan disiplin di sekolah? Setelah itu, Li Qingxi meminta siswa untuk mendekatkan telinganya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Mahasiswa itu mengangguk dan keluar sambil tersenyum. Di sini, di asrama. Setelah 4 dari mereka selesai membersihkan, mereka merasa sudah hampir waktunya untuk kelas. Jadi mereka buru-buru mengambil buku itu dan berjalan keluar ruangan. Tepat ketika mereka datang ke pintu asrama, Fang Qiu dihentikan oleh beberapa siswa senior. Apakah kamu Fang Qiu? Murid kepala dengan kacamata bertanya dengan nada membenci ketika dia melihat ke atas dan ke bawah pada Fang Qiu. Kamu telah datang. Fang Qiu mencibir dan berkata dalam hati. Alasan mengapa dia merobek pemberitahuan itu adalah untuk memberi siswa kesempatan untuk maju. Dia ingin melihat seberapa besar siswa dapat menjebaknya. Ini aku. Fang Qiu mengangguk dan berkata. Kami dari Departemen Disiplin Serikat Mahasiswa. Lembar pemberitahuan di pintu asrama Anda robek. Siapa yang membiarkanmu merobeknya? Siapa yang memberi Anda hak? Siswa dengan kacamata tidak memberikan Fang Qiu kesempatan untuk berbicara sama sekali tetapi langsung menanyainya dengan serius. Saya membiarkan saya merobeknya, kata Fang Qiu dengan senyum tipis. Dari mana kamu mendapatkan sikap ini? Masih begitu sombong ketika Anda melakukan kesalahan. Siswa berkacamata itu marah dan menegur, apakah ada disiplin? Ini universitas, bukan rumahmu tempat kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Suaranya begitu keras sehingga langsung menarik semua siswa yang lewat untuk datang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Oh, lalu apa yang bisa kamu lakukan padaku? Fang Qiu menatap dingin ke arah siswa di depannya. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Kalimat ini mengejutkan semua siswa di sekitar. Ya dewa, terlalu luar biasa. Tanpa diduga, seseorang berkata, apa yang bisa kamu lakukan untukku, di depan komisaris disiplin. Saudaraku, kamu benar-benar sesuatu. Tetapi siswa dengan kacamata kehilangan ketenangannya dan menunjuk ke Fang Qiu dengan marah tanpa kata apapun untuk waktu yang lama. Kamu, pergi ke serikat mahasiswa denganku. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa membuatmu patuh. Seperti yang dia katakan, beberapa siswa senior tutup. Zhu Benzeng, Sun Hao dan Zhou Xiaotian khawatir bahwa Fang Qiu akan menderita, jadi mereka dengan cepat mengepung Fang Qiu dan memandang orang-orang dari Departemen Disiplin dengan pandangan bermusuhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ingin membuat masalah? Tidak takut akan hukuman? Siswa dengan kacamata memarahi mereka bertiga dengan sombong. Tapi mereka bertiga tidak terganggu dengannya. Aku benar-benar tidak mengerti. Anda juga pelajar. Kenapa Anda begitu kurang ajar dengan hak lemah seperti itu? Kata Sun Hao dengan sangat jijik. Jika aku mundur 1 langkah, kamu akan maju 10 langkah. Anda tidak tahu siapa Anda. Jika saya orang tua Anda, saya harus membunuh Anda. Kata Zhou Xiaotian dengan ekspresi membenci. Zhu Benzeng akhirnya memberikan pukulan berat. Dia meludah ke tanah dengan ganas. Bah! Orang-orang di sekitar terkikik ketika mereka melihatnya. Mereka belum pernah melihat seseorang memperlakukan Departemen Disiplin Serikat Siswa dengan cara ini. Semua orang menghormati orang-orang di Departemen Disiplin karena mereka takut ketahuan dan dicoret. Jika demikian, mereka akan kehilangan beasiswa dan bahkan mungkin tidak lulus tepat waktu. Jadi mereka hanya berani marah tetapi tidak angkat bicara. Tetapi hari ini, seseorang akhirnya berbicara untuk mereka. Mereka tidak bisa lebih senang lagi. Dan keempat orang itu benar-benar luar biasa.
Satu orang langsung merasa iri dengan kata, apa yang bisa Anda lakukan untuk saya, sementara tiga orang lainnya langsung mencibir dengan berbagai cara. Mereka bekerja sama dengan sempurna. Kamu, beraninya kau. Siswa yang mengenakan kacamata hampir menjadi gila karena marah. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Anda akan disiplin. Setelah itu, dia akan memanggil seseorang untuk datang. Kamu sebaiknya tidak menelepon karena teleponmu akan segera berdering. Seperti yang dikatakan Fang Qiyu, dia mengambil telepon dan melakukan panggilan di bawah tatapan ingin tahu semua orang. Dr. Sen, iya, ini aku. Saya punya sedikit masalah di sini. Bisakah Anda membantu saya? Tak lama, Fang Qiyu berbicara tentang sebab dan akibat dan kemudian menutup telepon. Orang-orang di sekitar segera terpana ketika mereka mendengar isi panggilan Fang Qiyu. Orang ini mengatakan dia didirikan karena seseorang telah membuang sampah di kamar mereka. Dia menunjuk jari ke serikat siswa. Sekarang semakin menarik. Namun, tiga teman sekamar Fang Qiyu dengan penasaran menatapnya. Tidak pernah mendengar bahwa Fang Qiyu memiliki pendukung. Tapi sepertinya dia jelas memiliki pendukung sesuai dengan nadanya di telepon. Siswa dengan kacamata dan senior lainnya agak ragu-ragu. Mereka juga tidak yakin siapa yang dipanggil Fang Qiyu di bumi. Tapi itu terdengar sangat luar biasa sehingga mereka takut untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di sekeliling mereka ada sekelompok penonton. Namun suasananya segera dipecahkan oleh sebuah cincin. Gadis yang berlawanan, lihat ke sini, lihat ke sini. Murid berkacamata itu tiba-tiba merasa takut oleh dering telepon genggamnya. Orang-orang di sekitar mereka melengkungkan bibirnya mendengar bunyi cincin. Dia sekilas pengap. Siswa dengan kacamata mengabaikan mata di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat panggilan itu dari Li Qingxi. Sepertinya orang ini tidak meminta seseorang untuk datang. Itu adalah panggilan telepon kepala mereka. Begitu panggilan telepon terhubung, siswa dengan kacamata gelap wajahnya secara instan. Dia segera mengangguk dan berkata, "Oke. Baik." Setelah menutup telepon, siswa dengan kacamata memandangi Fang Qiyu dengan rumit. Agak marah dan juga agak takut. Dia marah karena pria itu membuatnya kehilangan muka dan gengsi di depan umum. Dia takut pria itu benar-benar memiliki peluang besar sebagai pendukungnya, yang bahkan membiarkan Li Qingxi memakan kata-katanya dan memerintahkan mereka untuk kembali dengan tergesa-gesa. Dia tiba-tiba merasa sedikit mendadak kali ini karena Li Qingxi dengan jelas menganggapnya sebagai alat. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 34. Siswa dengan kacamata memandang Fang Qiyu dan ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, dia pergi bersama sekelompok orang. Para penonton di sekitar semuanya linglung. Baru saja pergi. Tidak menangkap Fang Qiyu. Tidak menerima hukuman. Mereka tidak bisa tidak memikirkan panggilan telepon sekarang dan kata-kata, "Telepon Anda akan segera berdering," yang baru saja dikatakan Fang Qiyu. Ekspresi di mata mereka semua berubah ketika mereka melihat Fang Qiyu. Dia punya pendukung. Panggilan langsung membuat orang-orang dari Departemen Disiplin menyerah. Luar biasa. Karena dia memiliki pendukung yang luar biasa, bukankah dia akan menjadi kasar dan tidak masuk akal di universitas sesudahnya? Orang-orang di sekitar menjadi iri hati. Tidak melihat apapun untuk dilihat, mereka pergi satu demi satu. Setelah orang-orang pergi, Zhu Benzeng, Sun Hao dan Zhou Xiaotian menatap Fang Qiyu dengan bingung. "Anda tahu ada masalah besar?" tanya Zhou Xiaotian. "Apalagi masalah besarnya dulu. Ini baru saja berakhir. Masalahnya bahwa mereka membingkai kita sudah berakhir. Yang termuda, karena kamu bisa membuat panggilan telepon untuk membiarkan mereka pergi dengan sedih, bagaimana kalau membuat panggilan lain untuk memarahi mereka?" kata Sun Hao dengan ekspresi marah. Zhou Xiaotian juga menatap Fang Qiyu. Fang Qiyu menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Tentang masalah ini, mari kita tunggu beberapa hari dulu. Setelah upacara Tem of Tem, saya akan menemukan wilayah kami satu persatu. Ini hal terakhir yang akan kulakukan untukmu." Fang Qiyu berpikir dalam hati. "Aku tidak akan mengganggu kerjasamamu dengan Li Qingxi. Semoga sukses dengan penampilanmu." Dia bisa melihat bahwa Jiang Miaoyu sangat mementingkan program upacara awal masa. Dia tidak ingin mempengaruhi keadaan Jiang Miaoyu di tempat kejadian karena dia menyerang Li Qingxi pasangannya. Ini akan menjadi upacara awal masa lusa. Mengesampingkan masalah ini sampai upacara awal masa berakhir. Selain itu, yang saya tahu bukan masalah besar, jelas Fang Qiyu, ini Sen Chun, Dr. Sen, dokter yang diundang Li Qingxi ke taman bermain hari itu. Kami saling kenal setelah itu, jadi saya memanggilnya. Oh,
Tiga teman sekamarnya mengangguk. Itu menjelaskannya. Lalu siapa yang ada di balik masalah ini? Siapa yang menjebak Anda? Tanya Zhu Benzeng dengan rasa ingin tahu. Li Qingxi. Garis cahaya dingin melintas di mata Fang Qiyu. Di kantor Serikat Mahasiswa Sekolah Kedokteran Tiongkok. Setelah Li Qingxi menutup telepon, dia tampak muram dengan sedikit rasa takut dan khawatir. Dia tidak berharap bahwa direktur rumah sakit afiliasi pertama memanggilnya dan memintanya untuk tidak mengganggu Fang Qiyu. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiyu memiliki pendukung besar. Ini membuatnya sementara tidak berani memfitnah Fang Qiyu lagi dan merusak reputasi Fang Qiyu. Li Qingxi mendengus dingin. Aku akan membiarkanmu pergi dulu. Mari kita tunggu dan lihat setelah upacara pembukaan upacara Temtem. Dia menaruh perhatian besar pada upacara awal masa sekarang dan bahkan mengesampingkan pekerjaan serikat pelajar dan belajar. Dia tidak berusaha untuk mempersiapkan program dengan Jiang Miaoyu. Dia harus menunjukkan yang terbaik di depan Jiang Miaoyu. Malam itu, dalam pertemuan reguler Persatuan Pelajar dari Sekolah Pengobatan Tiongkok, Li Qingxi tidak hadir. Tapi guru kelas Fang Qiyu, Liu Feifei menjadi marah dan langsung memberi perintah. Siapa yang berani memfitnah murid-muridku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Ini secara langsung mengejutkan orang-orang di situs yang menjadi diam segera. Dan pada saat yang sama, ekor kuda Fang Qiyu mengambang debu dan koin tembaga yang dibeli dari Taobao tiba. Yang termuda, apakah Anda akan menjadi pendeta Tao? Zhou Xiaotian memegang debu ekor kuda yang baru tiba dan mengayunkannya. Dia ingin tahu bertanya pada Fang Qiyu yang berdiri di tempat tidur untuk mengemudi di paku di atap. Aku hanya butuh satu panjang untuk digunakan, dengan koin tembaga terikat di atasnya untuk menatap. Dikatakan bahwa itu baik untuk mata. Fang Qiyu mengatakan bohong. Kalau begitu beritahu kami kapan itu berpengaruh. Kami akan melakukan hal yang sama. Sun Hao mengambil debu yang mengapung dari tangan Zhou Xiaotian, mengayunkannya ke lengan kiri dengan tangan kirinya di depan dadanya, dan berkata dengan wajah lurus, Surgawi Wuliang, nama Taois saya adalah Tong Xuan. Kamu terlihat seperti Nun Miejue bagiku. Setelah Fang Qiyu melaju di paku, dia bangkit dari tempat tidur, mengambil satu panjang dari debu mengambang, mengikat koin tembaga di satu ujung, dan pergi tidur lagi. Fang Qiyu, beraninya kamu mempermalukan saya. Biarkan aku menaklukkan kamu. Sun Hao mencubit taktik pedang di tangan kirinya, menutup matanya dengan alis rajutan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke pantat Fang Qiyu. Abracadabra, asteris sole terbuka. Engah. Zhou Xiaotian menyemprotkan seteguk teh dan batuk. Aku pikir kamu luar biasa. Sebenarnya begitulah. Zhu Benzeng yang sedang membaca buku itu juga tertawa. Sun Hao menatap Zhou Xiaotian. Dia menghela nafas ke perut bagian bawah, mengakhiri latihan secara bertahap, dan berkata dengan suara rendah, dalam 3 hari, pasti ada perubahan. Fang Qiyu mengabaikan Sun Hao dan Zhou Xiaotian yang bermain-main di bawah tempat tidur dan mengikat ujung ekor kuda ke kuku dengan hati-hati. Itu tercapai. Sebelum lampu padam, Fang Qiyu bergegas mencuci dan duduk bersila di kepala tempat tidur, menatap koin tembaga tanpa berkedip. Menurut catatan, Bone Setting Teori, dia membaca dalam hati, belok kiri. Koin tembaga tidak bergerak sama sekali. Fang Qiyu terus menggunakan pikirannya untuk memindahkan koin tembaga ke kiri. Belok kiri. Belok kiri. Segera, matanya sakit karena air mata dan kelopak matanya gemetar untuk menutup karena dia membuka matanya begitu lama. Tapi Fang Qiyu berjuang untuk tidak menutup matanya. Kering dan sobeknya kelopak mata adalah rintangan yang harus diatasi. Kalau tidak, semua upayanya akan sia-sia jika dia menutup matanya. 2 garis air mata jernih menetes di pipi Fang Qiyu, tetapi dia telah mencoba untuk membuka matanya untuk menatap koin tembaga. Dia berkata dalam hati, belok kiri. Dia tidak tahu sudah berapa lama dan berapa kali air matanya menetes. Mata Fang Qiyu berkabut. Tapi dia masih menatap koin tembaga dengan mantap. Sampai saat ini, lampu padam dengan cepat. Universitas membatasi penggunaan listrik. Fang Qiyu menutup matanya dengan perasaan kering dan menyakitkan yang kuat. Dia langsung menangis. Sayang. Fang Qiyu menghela nafas, saya gagal untuk pertama kalinya. Sepertinya aku perlu melakukan lebih banyak upaya di masa depan. Tetapi dia juga siap untuk kegagalan pertama. Jika itu benar-benar sangat mudah untuk dipraktekkan, semua orang akan menjadi ahli dalam mengatur tulang di alam sadar. Malam berikutnya, Fang Qiyu terus berlatih. Kali ini, intensitas latihan meningkat dari setengah jam kemarin menjadi 1 jam. Pada akhirnya, kelopak matanya terus gemetar, tetapi dia masih berusaha untuk tidak menutupnya. Sampai lampu padam, dia membiarkan kelopak matanya tertutup, air mata mengalir deras ke wajahnya.
Keesokan harinya, dia masih gagal. Waktu berjalan cepat. Segera, itu hari Sabtu. Pada pukul 8 pagi, semua siswa kelas 3 pengobatan Tiongkok, yang dipimpin oleh Liu Feifei, pergi ke area kelas mereka sendiri yang terbagi dalam gimnasium bola basket universitas. Itu hanya di lantai pertama di satu sisi mimbar. Ada pintu samping. Dan di dalam, yang Fang Qiu perhatikan sebelumnya, adalah tempat di mana para aktor menunggu untuk naik ke atas panggung. Pintu ini adalah tempat para aktor datang ke atas panggung. Tidak ada peralatan atau panggung pertunjukan di gimnasium. Semua program akan dilakukan di pusat gimnasium. Saat Fang Qiu baru saja duduk, senior yang cantik Liu Feifei datang dan merosot di sampingnya. Dia berkata ketika dia melihat orang-orang yang datang berturut-turut, saya telah menyaksikan upacara awal ini selama 3 tahun dan tidak ada yang baru. Tahun ini, jika pria misterius kelasmu muncul, upacara akan berlangsung semarak. Setelah itu, dia menulis fantasi di seluruh wajahnya. Fang Qiu bertanya sambil tersenyum, senior, kamu juga tertarik dengan pria misterius itu? Tentu saja. Liu Feifei menatap Fang Qiu dan berkata, Anda dapat bertanya kepada siapapun di universitas kami. Tanpa memandang usia dan jenis kelamin, siapa yang tidak tertarik pada lelaki misterius itu? Fang Qiu tersenyum tanpa mengatakan apapun. Liu Feifei diam-diam memandangi Fang Qiu selama beberapa detik, menghela nafas dan berkata, kali ini, Anda dianiaya karena Li Qingxi, seorang, memfitnah Anda dan juga mengambil kesempatan dari program ini. Jangan khawatir. Saya akan mendapatkan wilayah itu kembali untuk Anda cepat atau lambat. Terima kasih, senior. Saya akan melakukannya, kata Fang Qiu dengan penuh syukur sambil tersenyum. Kamu akan melakukannya. Liu Feifei menatap Fang Qiu dengan penuh minat dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Aku belum memutuskan dengan tepat, kata Fang Qiu. Sepertinya kamu tidak mengatakan apa-apa. Liu Feifei berkata dengan marah. Jangan khawatir. Saya akan membantu Anda membalas dendam. Liu Feifei berdiri, menepuk pundak Fang Qiu, dan berkata, kamu duduk dulu dan simpan tempat duduk di sebelahmu untukku. Aku akan melihat junior kecil dari kota asalku. Dia sedang belajar musik dan juga akan bernyanyi di atas panggung hari ini. Aku akan pergi untuk menghiburnya. Fang Qiu mengangguk dan berkata, iya. Kemudian dia meletakkan buku di tempat Liu Feifei duduk. Dia memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya. Belajar musik. Menyanyikan sebuah lagu. Bukankah itu akan membawa anggur? Dia memikirkan pertama kalinya ketika dia bertemu Jiang Miaoyu karena lagu itu, dia mengatakan kepadanya bahwa ada seorang gadis dari departemen musik yang akan menyanyikan Bringing in the Wine. Sungguh kebetulan bahwa gadis ini sebenarnya adalah gadis rumahan dari senior yang cantik. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dengan emosi, berbalik untuk mencari 3 teman sekamarnya, dan menemukan bahwa ketiga orang telah lari ke kelas di mana Jiang Miaoyu menjadi kapas sampai ketiga teman sekamar Jiang Miaoyu. Buru gadis-gadis itu dengan berani. Bukankah mereka takut ditabrak oleh anak laki-laki di kelas Jiang Miaoyu? Pada saat ini, Fang Qiu menemukan bahwa seseorang terus menatapnya dengan mata yang aneh. Fang Qiu menatap mata itu. Tetapi dia menemukan seorang gadis kecil yang cantik yang kemungkinan akan ketakutan oleh matanya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Fang Qiu menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Terlepas dari seberapa berisik di sekitarnya, dia mengambil buku lagi dan diam-diam membacanya. Setelah periode waktu yang lama, Fang Qiu memalingkan muka dari buku dan melihat waktu di layar lebar di atas. Sudah pukul 8.50. Upacara awal masa akan dimulai dalam 10 menit. Zhu Benzeng, Sun Hao dan Zhou Xiaotian juga duduk di sampingnya. Tapi kursi di sisi lain selalu kosong. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada senior yang cantik itu karena dia tidak pernah muncul. 10 menit kemudian, jam 9 pagi. Di bawah ekspektasi semua mahasiswa baru dan di bawah pengenalan tuan rumah, upacara mulai resmi dimulai. Musiknya terdengar. Itu adalah musik pembuka yang akrab dengan upacara mulai masa. Melodi yang akrab membuat Fang Qiu merasa di dunia lain. Para penari cantik mengambil langkah ringan satu persatu dari pintu di samping kelas 3 dan bergerak ke tengah panggung. Ketika sampai pada lirik, semua penari berada di tempatnya. Setiap murid, cari tempat duduk. Ini adalah upacara awal masa. Nyanyian Jiang Miaoyu yang luar biasa dimulai. Kemudian dia, dalam gaun bunga putih, berjalan perlahan melewati pintu samping sambil tersenyum. Dengan satu tangan memegang mikrofon dan satu lagi melambai ke siswa di sekitar. Pada saat yang sama, para penari mulai menari dengan anggun. Para mahasiswa baru di sekitar langsung gila ketika mereka melihat Jiang Miaoyu melambai kepada mereka.
Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu. Seketika, sorakan menggema melalui kubah. Para pemimpin universitas di mimbar semuanya terkejut oleh suara yang tersinkronisasi. Mereka tidak berharap seorang siswa menjadi begitu karismatik. Lihat ke depan. Bayangkan betapa indahnya memakai topi persegi. Pertama membayar uang sekolah yang tak terlupakan. Tidak ada ketidaksopanan pertama tahun depan. Besok selalu merupakan istilah baru. Kepemilikan seumur hidup. Saat Jiang Miaoyu menyelesaikan lagu itu, dia hanya berjalan ke pusat gimnasium.